Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Damiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, saya meminta waktunya sebentar, mungkin beberapa menit ke depan lah. Ini kan juga karena kebetulan kita diberi tugas oleh Pak Fasil kita mengenai praktik dari coaching ini. Nah, di sini peran kita, saya sebagai pengamat Bu, Ibu Damiati sebagai coach, dan nanti ada Ibu Irianti sebagai coachee. Itu di praktik pertama. Nanti di praktik kedua dan ketiga itu saya bertukar peran semua Bu ya, gitu. Nanti kita atur lagi setelah praktik pertama selesai, nanti kita bertukar peran lagi Bu. Ya baik Bu ya, kita langsung ke praktik yang pertama. Bagaimana kabarnya Bu, Ibu Damiati? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, baik Bu ya, di dalam tahapan coaching ini kan saya sebagai pengamat nih, dan Ibu sebagai coach. Nah, yang pertama Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum Ibu melakukan coaching Bu ya. Yang pertama itu, sebentar Bu itu ya, kalau Ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang rencananya Ibu akan kembangkan dalam rencana proses coaching kali ini Bu? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk kali ini, kesempatan ini, coaching ini, saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi di mana ada mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu Bu ya, jadi 3 Bu ya, yang apa Iya namanya, Pak. mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan selanjutnya Bu, di antara ketiga ini ya, yang tadi Bu sebutkan itu, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan saat melakukan observasi sama kepada coach ini? Ya. Yang akan saya kembangkan Pak, lebih ke kesadaran penuh Pak, karena ini keterampilan yang perlu saya kembangkan lagi. Dalam kesadaran penuh ini perlu dilatih Pak, seperti itu. Oh gitu Bu ya, berarti sebentar Ibu akan fokus ke kesadaran penuh Bu ya? Iya Pak. Ya, kemudian yang terakhir nih Bu ya, yang saya tanyakan di pra coaching ini, tadi kan Ibu bilang ingin fokus kepada kesadaran penuh. Nah, kalau kita Baik. melihat indikator itu Bu, seperti apa sih indikator yang Ibu harapkan ketercapaiannya dalam melakukan Ica, coaching dengan fokus pada nggak usah di kesadaran situ, penuh? Ica, nggak usah situ. Baik, indikator ketercapaian pada coaching kali ini, saya menginginkan nanti itu ketercapaian adanya coach yang saya coaching nanti itu bisa menemukan solusi, bisa mandiri, muncul itu dari dalam diri coach sendiri seperti itu Pak. Jadi peran saya hanya menumbuhkan, memberdayakan saja Pak. Oh, oh ya Bu, baik Bu. Setelah kita berbincang-bincang pra observer ini, kita sudah mengetahui Bu ya, tujuan Ibu sebentar itu apa. Baik Bu, untuk menghargai waktu, langsung saja Ibu sama coachingnya silakan melakukan praktek coaching, dan di sini saya akan mencatat Bu ya sebentar perihal apa-apa saja Ibu sampaikan dan juga ketercapaian seperti apa, dan nanti di akhir Bu juga saya akan tetap lakukan Bu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu ya mengenai hasil daripada coaching Ibu Baik Pak. ya, intinya. Ya Bu, silakan Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Baik, terima kasih. Saya ke Bu Erianti. Assalamualaikum Bu Erianti, apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya Bu, saya ikut senang mendengarnya. Oh iya tadi Ibu ada chat di WA, ada mau yang diceritakan Ibu? Ya, Bu, itulah sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau menceritakannya ke siapa. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah saya ada waktu Bu Erianti, jangan sungkan. Bu tidak mengganggu kok, insya Allah. Ya Bu, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya ini sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Bu.
Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu ya, Bu? Kira-kira yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini itu apa? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Baik. Kira-kira masih ada yang lain, Ibu, yang Ibu ingin dapatkan dalam pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Hmm, ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya bersama ya, Bu. Amin. Jadi Amin. permasalahannya seperti apa, Ibu? Silahkan diceritakan. Begini, Bu, sebentar lagi kan kepala sekolah akan mengadakan supervisi. Saya merasa deg-degan dan saya kurang percaya diri. Kalau mengajar itu diawasi oleh kepala sekolah, seperti itu. Oh, soal supervisi ternyata, Ibu. Kira-kira yang membuat Ibu takut ini apa? Eh, Yaitu Bu, saya merasa kurang percaya diri kalau mengajar itu diawasi oleh kepala sekolah tadi. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu bisa kurang percaya diri ya, Bu Irianti? Eh, Apa ya? Saya takut apa yang saya sampaikan dalam proses belajar mengajar itu tidak sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Oh, maaf ya, Bu ya. Kalau boleh tahu tidak sesuai seperti apa itu, Ibu? Bisa diceritakan, Ibu? Iya, Bu. Jadi karena kurang persiapan, maka saya kurang memahami materi pembelajaran yang akan saya sampaikan dan akhirnya tidak sesuai dengan RPP. Hmm. Lalu kalau menurut Bu Irianti, persiapan apa saja yang harus dilakukan agar maksimal menyampaikan materi pembelajaran? Menurut saya, mungkin saya harus mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar, serta saya menentukan pendekatan, model, metode, atau strategi dalam mengajar. Wah, saya sependapat dengan Ibu itu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat Ibu percaya diri ketika mengajar di depan Bapak Kepala Sekolah nanti? Hmm, Menurut saya, dengan persiapan saya yang matang dan terencana, akan membuat saya lancar dalam mengajar nantinya. Apakah ada yang lain lagi, Bu, selain hal tersebut? Mungkin saya akan melakukan simulasi mengajar sebelum disupervisi. Masya Allah, Bu. Luar biasa ide Ibu itu. Saya senang mendengarnya. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bu Erianti itu butuh persiapan dalam mempelajari materi pembelajaran sebelum mengajar ya Bu, dan akan melakukan simulasi mengajar terlebih dahulu untuk meningkatkan kepercayaan diri Bu saat simulasi dan dan simulasi nantinya ya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan saya bisa Bu. Ya, tetap semangat Bu Erianti. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bu Erianti selanjutnya? Iya Bu, saya akan menyusun RPP sesuai dengan strategi yang mengajar yang akan saya gunakan nanti. Nah, ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Erianti lakukan? Iya Bu, saya juga akan berencana untuk meluangkan waktu untuk bisa simulasi mengajar Bu. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah ya Bu, syukurlah Bu, jadi saya sekarang merasa lega. Iya, Bu. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang nih, Bu, dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega.
Ya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, apakah ada komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Adakah batasan deadline-nya nanti, Bu, dalam Eh, rencananya? iya, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Saya besok akan menyusun RPP dan selanjutnya melakukan simulasi karena pas saya tidak ada jam mengajar. Iya, Bu. Terus selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, baik yang guru serumpun maupun yang mata pelajaran. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling berbagi pengalaman dalam penerapan metode mengajar. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Erianti. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat mengajar dengan percaya diri saat disupervisi nanti. Iya, amin, amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya sehingga saya sekarang merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Baik ya, amin Bu. Ya Bu, sama-sama. Ya, Baik, baik. Bapak. Ya, baik Bu Demiati. Luar biasa tadi ya, wawancara dengan coachnya. Sangat semangat sekali. Tadi berjalan lancar Bu ya. Ya, Alhamdulillah Pak. Jaringan mendukung. Ya, alhamdulillah Bu, itu yang kita sempat khawatirkan tadi sebenarnya. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan juga catatan penting yang tadi sempat saya amati Bu ya di Baik kegiatan Pak. yang coach itu. Baik, yang pertama Bu, setelah tadi Ibu itu melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu dapatkan, kemudian terkait indikator ketercapaian tadi Ibu inginkan. Dua pertanyaan ini ya Pak ya. Setelah melakukan coaching ini apa yang saya dapatkan dan indikator ketercapaiannya apakah tercapai atau tidak seperti itu ya Pak? Satu aja sih jawabannya Bu, artinya kan apa yang Ibu dapatkan dari coaching tadi kan dengan melihat indikator pencapaian Ibu tadinya itu. Baik. Uh, yang sudah saya lakukan ini tujuan yang sudah disampaikan oleh Bu Erianti selaku Koci tersampaikan dengan baik melalui percakapan Koci ini dengan alur tirta tentunya Pak. Ada tujuan, indikasi masalah, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab dengan adanya komitmen di terakhir itu Pak percakapan. Oh, jadi tadi itu Ibu sudah menggali ya, menggali secara menggunakan dengan alur tirta Bu ya, pada coach itu artinya menggali potensi Baik, daripada seperti itu coach Pak. itu sendiri. Baik Bu, setelah tadi saya mengamati praktik coaching yang Ibu lakukan, ada sedikit catatan Bu ya, yang saya buat. Itu Baik. tadi saya lihat Ibu sudah cukup berhasil ya menerapkan alur tirta Bu di dalam melakukan coaching terhadap coach sendiri. Jadi tadi itu kan Ibu sudah berhasil menunjuk menggali potensi daripada coach itu sendiri dengan menerapkan alur tirta yang telah Ibu terapkan. Nah, baik Bu ya. Oh ya Bu. Satu lagi boleh Bu ya, pertanyaan Bu ya. Iya, siap, Ya, siapa? kira-kira Bu itu ke depannya apa lagi nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depannya ya terkait Ibu sendirilah sebagai coach itu ya. Baik Pak, kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan itu tentang pertanyaan berbobot Pak. Karena pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan dari coach yang lebih berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk menggali lagi kompetensi yang dimiliki, solusi-solusi apa yang bisa dikemukakan oleh coach itu sendiri. Itu Oh Pak iya. yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya.
Oh ya, baik Bu Demiati, terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa lebih baik lagi ya, artinya mendalami kompetensi yang Ibu harapkan. Dan semoga kita semua tetap dalam lingkungan yang Maha Kuasa, tetap sehat dan tetap bahagia Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Erianti. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Pak Andi hari ini ingin melakukan coaching ya? Rencananya sih gitu Bu, karena kan rencana tadi itu kan juga teman tadi itu ini menghubungi saya supaya kalau bisa ada pembicaraan lah tentang masalahnya yang akan dihadapi Bu. Oke Pak, tapi sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Pak? Boleh sekali Bu, boleh sekali. Oke Pak, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee itu saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan jangan lupa Pak, harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak ya? Boleh Bu. Ini yang pertama, apa yang ingin Bapak kembangkan terkait proses coaching hari ini? Jadi di dalam proses coaching itu Bu ya, itu rencana yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu saya akan mengusahakan coach itu bisa menghadirkan kehadiran penuh. Kemudian juga bisa saya sebagai coach itu bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh gitu. Jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching Pak ya? Iya betul. Oke, di antara ketiganya apakah ada yang lebih spesifik yang Bapak ingin kembangkan? Sebentar Bu, rencana itu kan yang akan saya lebih fokus atau spesifik kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu, rencananya seperti itu. Oke, berarti ada 2 yang ingin Bapak kembangkan ya. Iya. Oke, jadi kira-kira apa indikator ketercapaian Bapak? Sebentar Bu, itu indikator ketercapaian saya dikatakan berhasil kalau saya sudah bisa membuat si coach itu bisa mendapatkan solusinya sendiri Bu ya. Kemudian juga mampu menyelesaikan sendiri masalahnya dari idenya sendiri, di mana kita di sini hanya sebagai fasilitator saja Bu. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Pak ya. Siap. Oke Pak, silahkan melakukan proses coachingnya. Ya. Baik Bu Dami. Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam Pak. Waduh, tumben-tumbenan nih Bu ya. Kok hari ini datang ke saya dengan muka murung gitu Bu? Pasti ada masalah nih Bu. Ya, ini sedikit masalah sebenarnya Pak. Semoga lah dengan saya cerita dengan Bapak nanti bisa lega nantinya saya Pak. Oh iya Bu. Jadi untuk pertemuan kita ini Bu ya, artinya kita langsung aja to the point aja Bu. Nah, sebentar itu apa sih yang akan menjadi topik kita pada pertemuan kita kali ini Bu? Jadi seperti ini Pak, adanya supervisi ini Pak yang ada di sekolah kita itu membuat saya sedikit tertekan begitu Pak. Waduh, itu Bu ya, tertekan karena kenapa Iya Bu? Pak. Ini kan Pak, selama ini tuh kalau supervisi ini yang saya rasakan itu seolah-olah kepala sekolah ini cari kesalahan guru saja itu Pak.
Oh, kesalahan begitu, kepala sekolah mencari kesalahan, tapi itu kan seolah-olah perasaan ibu aja ya, seperti itu. Yang saya rasakan begitu, Pak. Oh ya, jadi sebentar Bu, setelah kita eh, coaching ini, apa yang ingin menjadi ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Ya, semoga dengan pembicaraan ini, Pak, jadi saya ini dapat pencerahan lah, Pak. Sudut pandang saya ini jadi ada yang lebih positif begitu. Jadi tidak seperti yang saya rasakan bahwa supervisi itu hanya mencari kesalahan seperti itu, Pak. Oh iya ya, oh ya baik Bu. Tapi sebelum itu Bu ya, kita kan tahu bersama kan bahwa perasaan ideal ibu itu kan seharusnya kalau kita kasihkan level dia itu kan 1 sampai 10 itu kan kalau ibu harapkan pasti yang baik itu 10 Bu ya. Jadi Iya. Baik, Pak. Nah, kira-kira Bu, untuk kondisi sekarang ini Bu ya, kondisi sekarang itu kira-kira ada di level berapa? iya, tapi bisa ganti maksudnya ganti Kondisi sekarang ini masih 5 lah, Pak, berapa Masih lama? untuk 5 Bu. level saya. Ya, Ibu katakan 5 itu apa? Maksudnya apa yang menyebabkan itu Bu sehingga Ibu mengatakan levelnya cuma 5 aja? Kira-kira berapa? jadi ini Pak, saya itu berpikiran nanti itu ketika disupervisi, apakah saya bisa yakin bisa melaksanakannya, bisa percaya diri, seperti itu Pak. Oh, gitu Bu ya. Nah, kemudian Bu setelah kalau Ibu sudah inginnya seperti itu, seperti apa nih kira-kira ke depan itu level apa namanya seperti apa keadaan yang Ibu inginkan dari kegalauan Ibu ini? Mm-mm. Semoga bisa naik lah Pak, dari jadi 7 kah atau 8 seperti itu Pak. Oh iya Bu. Ya, baik Bu. Kemudian terkait mengenai masalah Ibu ini ya, langkah-langkah apa saja yang akan rencana Ibu terapkan untuk menghadapi masalah Ibu ini? Untuk masalah ini Pak, selain saya berbicara dengan Bapak ini ya, saya juga mau menyiapkan perangkat-perangkat mengajar saya supaya lebih siap lagi menghadapi supervisi seperti itu Pak. Oh, gitu Bu ya. Artinya di sini Ibu berusaha untuk menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran agar lebih siap lagi untuk supervisi. Jadi Bu, kalau Baik. dengan Ibu menyiapkan hal tersebut, apa apa sih yang Ibu bisa pastikan ide tersebut bisa berjalan? Maksudnya ada hal lain tidak selain itu? Selain hal ini mungkin kesiapan saya dalam eh, apa itu Pak, kesiapan dalam ini menguasai materi yang akan saya sampaikan tentunya Pak. Artinya yang pertama itu kan tadi Bu, artinya menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua itu berusaha untuk menguasai materi Bu Betul, ya. Iya, betul sekali Bu, saya sangat sepakat dengan hal betul Pak. tersebut. Jadi guru itu kan kalau mau diproduksi itu minimal ada kesiapan yang dipersiapkan. Nah, jadi gini Bu, seumpama Ibu sebentar sudah menyiapkan itu, sudah menyiapkan perangkatnya, sudah menyiapkan penguasaan dirinya. Nah, kira-kira itu kriteria keberhasilan yang Ibu harapkan itu seperti apa, Bu? Jadi nantinya Pak, ketika saya sudah disupervisi itu, saya siap, saya percaya diri sehingga saya bisa melaksanakan supervisi ini sebaik-baiknya seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Kalau begitu, Bu, nah ini poinnya nih, Bu. Kapan kira-kira Ibu akan memulainya? Nah, saya akan menggunakan waktu luang saya yaitu ketika tidak ada jam mengajar ini, Pak. Kelihatannya hari Senin ini, Pak. Saya lihat di jadwal pelajaran saya tidak ada jam ini, Pak. Saya akan memulai mengerjakan perangkat-perangkat mengajar saya untuk kesiapan supervisi ini yang akan dilaksanakan, Pak.
Artinya fast respon Bu ya, cepat kita tanggapi Bu ya, gitu. Baik. Nah, Ya, kalau Pak. boleh tahu Bu, selain dari Ibu sendiri, ada tidak teman-teman lain yang perlu diminta bantuan atau dukungan? Iya, iya, Pak. Tentunya ada, Pak. Cuman belum saya komunikasikan saja ini, Pak, ke teman rekan sejawat ini yang serumpun dengan saya, yaitu sama-sama mapel IPAS. Mungkin dengan sharing sesama teman ini saya menemukan metode mengajar atau strategi mengajar yang bisa saya terapkan nantinya ketika disupervisi dan bisa membantu saya dalam pelaksanaannya ini lebih lancar lagi dalam mengajar. Itu Pak yang mungkin bentuk dukungan dari rekan sejawat saya. Oh ya Bu. Baik Bu ya, jadi tadi itu Ibu sudah paparkan strategi yang akan Ibu sendiri lakukan, itu saya nilai Bu sudah cukup baik Bu ya, artinya usaha Ibu untuk membenahi diri itu sudah lumayan baik lah. Nah kemudian Bu, tadi kan kita sudah berbicara mengenai apa namanya masalah Ibu dan solusinya. Nah kira-kira itu Bu, yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita tadi itu apa Bu ya? Berarti dalam menghadapi supervisi ini tentunya saya akan merefleksi diri saya sendiri, sudah siapkah saya, apa yang perlu saya siapkan tentunya untuk menghadapi supervisi tersebut, mulai dari metode mengajar sampai persiapan saya dalam siap menguasai materi yang akan saya ajarkan tentunya, Pak. Wah, rupanya luar biasa Bu ya. Jadi saya sudah tidak sabar lagi nih Bu, ingin melihat pertemuan apa namanya Ibu datang lagi ke saya kan menceritakan apa sih yang sudah Ibu lakukan, sejauh mana sih yang Ibu sudah terapkan dan juga paling tidak kan saya juga nanti bisa mendengarkan Ibu supaya bisa mungkin nanti ke depan saya bisa mengadopsi ya ide-ide Ibu tersebut. Ya, baik Bu, terima kasih Bu ya karena Ibu sudah datang ke saya untuk membicarakan masalahnya secara terbuka. Jarang-jarang loh Bu mau teman-teman seperti ini. Ya Pak, tentunya Bapak jangan bosan-bosan ketika nanti saya banyak bercerita tentang apa kendala yang mungkin saya dapatkan dan butuh pencerahan dari teman yang lain seperti itu Pak. Oh siap siap Bu. Baik Bu ya. Nggak ada lagi Bu ya pertanyaan Ya, yang mas saya terima sampaikan. kasih. Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih untuk hari ini Pak. Ya baik Bu. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hati-hati di jalan Bu ya. Siap Pak, insya Allah. Oke Pak, Ya dilanjut berarti Pak Andi ya. siap siap Bu ya. Baik Pak Andi, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu lancar. Alhamdulillah. Jadi setelah melakukan observasi terhadap proses coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oh, tadi itu Bu setelah saya melakukan coaching itu saya sudah mendapatkan keterampilan ya. Bagaimana saya bisa menggali potensi dari coach itu sendiri dengan menggunakan alur tirta. Jadi tadi itu coach diberikan apa namanya penguatan supaya beliau bisa menghadirkan solusi atas apa yang telah menjadi beban dalam pikirannya Bu. Oke, baik Pak Andi. Jadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta Pak ya. Ya betul. Iya, dan yang saya amati juga tadi ada beberapa catatan di antaranya memang Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Bapak itu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, dan menggali rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan dan sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari coach untuk menjalankan rencana aksinya dengan baik. Saya juga tadi mendengarkan dari percakapan Bapak dengan coach, Bapak itu sudah fokus terhadap coach, artinya ada kehadiran penuh
mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa Pak apa yang sudah Bapak berikan dalam proses coaching ini. Ini ada satu lagi Pak pertanyaan. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Rencananya Bu itu ke depan kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah bagaimana saya bisa merefleksikan diri ya untuk kembali mempelajari secara penuh tentang teknik alur tirta Bu, supaya saya bisa lebih menggali lagi secara terbuka terhadap keterampilan-keterampilan coaching yang akan saya lakukan pada teman-teman yang membutuhkan bantuan Bu, seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Saya akhiri pertemuan ini. Semoga sukses terus ke depannya ya Pak. Iya, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik Bu. Sekarang kita beralih ke tag yang ketiga Bu ya. Iya Pak. Oke, silakan Bu Damiati berarti sebagai pengamat ya. Iya Pak. Oke. Ibu sebagai coach dan Pak Andi sebagai coach. Baik. Assalamualaikum Bu Erianti. Waalaikumsalam Bu Damiati. Sudah siap melakukan coaching hari ini Bu Erianti? Alhamdulillah, insya Allah Bu siap. Baik. Sebelum coaching ada sedikit bincang-bincang ya Bu. Ya Bu. Menanyakan sedikit pertanyaan untuk Ibu. Tentunya dalam hal melakukan pembicaraan coaching nantinya. Jadi yang pertama Ibu, saya ingin menanyakan kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini atau hari ini itu apa saja Ibu? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, salah satu saja Ibu bisa disebutkan yang bisa Ibu munculkan atau lebih dominan yang akan muncul di diri Ibu itu ketika coaching nanti itu apa? Satu kompetensinya. Baik Bu, mungkin yang dominan nanti itu ya mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu nanti Bu. Baik Bu. Jadi dua kompetensi ini yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan coaching, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ini, apakah ada indikator ketercapaiannya Bu untuk coachingnya? Iya Bu, jadi indikator ketercapaiannya itu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan dari permasalahannya itu dengan mengetahui cara dan langkah-langkahnya. Itu saja Bu. Baik, terlihat sudah siap ini Bu Erianti untuk melakukan coaching pada hari ini. Untuk menghemat waktu juga Bu, saya persilahkan Ibu melakukan coaching. Baik Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Andi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk sesi kita siang ini. Mungkin sekitar 10-15 menit di Sabtu siang ini Pak ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Iya Bu, iya Bu. Jadi pertama-tama saya selain mengucapkan terima kasih, saya juga minta izin bahwa sesi kita hari ini akan direkam untuk keperluan program saja dan hanya akan didengar oleh fasilitator saja. Dan mungkin sepanjang percakapan saya akan mencatat dan jika nanti saya tidak terlalu fokus ke kamera, itu bukan berarti saya tidak memperhatikan Bapak, tapi mungkin saya sedang mencatat biar tidak lupa Pak. Mohon izin untuk itu Pak ya.
Iya Bu, iya Bu. Oke Pak, kita mulai Pak ya. Siap, Eh, siap. Pak Andi ingin ngobrolin apa hari ini? Iya Bu, jadi siang ini saya akan membicarakan tentang kelas saya yang saya ajar Bu. Jadi menurut pengamatan saya, siswa saya ini kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya Bu. Eh, Selain itu juga jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita siang ini? Yang saya harapkan itu adalah mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme dari murid-murid di kelas saya, Bu. Oke Pak, menurut Pak Andi nih, apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, eh, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, Bu. Saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran, Bu. Jadi Oh, gitu jadi masalahnya. oke, gitu Pak ya. Jadi Ya, kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran, Pak? menurut saya, Bu, mungkin Bu ya, Ya. itu murid-murid menginginkan pembelajaran yang lebih asik gitu, tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi gitu, Bu. Oh ya, saya sependapat sekali itu dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, Bu, itu pembelajaran saya harus terpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak kali Bu ya kepada murid. Artinya berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam yang mengasihkan kepada murid. Oh gitu. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Oh gitu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak Bu sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren Bu ya, seperti TikTok ataupun Reels di IG. Oh iya, betul sekali Bapak. Jadi saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai aplikasi sebagai sumber pembelajaran, sumber belajar siswa yang akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi Pak, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak sih Bu kepada murid, yang penting sesuai dengan materi yang kita berikan. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dengan mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama.
lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lain, Bu. Bagus sekali nih rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil, Pak ya. Eh, Eh, ya, kira-kira apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan juga saya akan serahkan pemilihan sumber belajar ini kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak. Amin, Bu, amin ya. Baik, Bu. Erianti, terima kasih atas waktunya, Bu ya. Saya Iya, merasa tidak enak, Ibu, soalnya sudah menyita waktunya, Ibu nih. wah, tidak apa-apa. Saya juga merasa senang karena Pak Andi mau berbagi cerita dengan saya. Mungkin ada lagi yang Bapak ingin ceritakan atau gimana, Pak? Sepertinya sudah cukup, Bu. Saya sudah cukup menemukan yang telah saya cari selama ini, Bu. Terima kasih atas waktunya, Ah, Bu ya. iya, Pak, sama-sama. Jadi saya izin untuk mematikan rekaman ini, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, ya, Bu. Siap, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Erianti. Ya, Ibu. Ya, sudah selesai kucingnya ya, Ibu? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi setelah saya mendengarkan, menyimak dan mengamati coaching yang sudah Ibu lakukan, dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Apalagi di pertanyaan berbobot, menurut saya sudah bisa mengembangkan atau memberdayakan coachingnya itu menemukan secara mandiri solusi-solusi apa yang kiranya akan coaching itu lakukan. Terus saya ingin bertanya Ibu, apakah coaching yang Ibu lakukan ini sudah berjalan sesuai dengan harapan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya merasa sudah sesuai karena tadi selama coaching saya sedang melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tadi, yaitu Pak Andi, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Untuk selanjutnya Ibu, menurut Ibu ini, apakah ada hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam Ibu berproses untuk coachingnya ini? Iya, tentu saja, Bu. Jadi saya ingin mendalami lagi alur tirta ini agar proses coaching berikutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi. Selanjutnya, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan itu untuk mendalami alur tirta ini ke depannya? Jadi mungkin lebih banyak praktek kali Bu ya, lebih banyak mempraktekkan baik kepada murid maupun kepada rekan sejawat, sehingga terbiasa untuk melakukan proses coaching ini dengan alur tirta. Baik, tentunya selain dengan rekan sejawat, nanti bisa juga diterapkan dengan murid-muridnya Bu Erianti, Iya Bu, sehingga lebih terasah lagi. iya Bu. Terus Bu, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sudah dikasih kesempatan untuk melakukan pengamatan tentang coaching yang Ibu sudah lakukan. Terima kasih juga untuk Pak Andi. Jadi saya akhiri untuk coaching yang sudah dilakukan Bu Erianti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.